Seorang partisipan kali ini diteror makhluk gaib di rumah peninggalan sang nenek. Saya memilih angka kelahiran nomor 7. Enang Kusnadi yang lahir di tanggal 7 dihantui sosok ular di dalam kamarnya. Pernah melakukan ritual pesugihan. Konon istrinya keguguran dan usahanya menjadi bangkrut. Seperti apa karma buruk yang menghancurkan hidupnya? Ada Pak Enang, pemirsa, lahir tanggal 7 bulan Agustus, yang Roy tulis di sini. Waduh, ularnya besar sekali, Roy. Iya, saya melihat ada teror, dan teror. Teror masalah kehidupan, tetapi bukan masalah problemat kehidupan yang biasa. Tetapi di sini ada kuasa alam dimensi astral atau alam gaib juga. Awalnya saya itu kontrak sama istri saya. Karena alasan ekonomi, akhirnya saya pindah ke rumah kakek nenek saya. Walaupun kata orang-orang rumah itu angker, tapi saya gak peduli, gak percaya gitu. Bu, ini kita mau kemana sih? Ini kita mau ke rumah peninggalan kakek sama nenek. Berarti kita nggak ngontrak lagi? Iya, kita udah nggak ngontrak lagi. Loh, Pak, kok berhenti, Pak? Gak tahu nih, Mas. Aku udah digas-gas bikin tapi berhenti. Gak tahu ada apa. Pak, Ada apa gak tahu ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillah. jangan Pak, Pak. Ya. Nah, kita sudah sampai. Ayo turun. Enak. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Apa-apaan sih tukang baja itu? Apa-apa kok setan-setan? Mas, ini rumahnya, Mas. Iya, ini rumah kakek nenek yang belum sempat kejual. Mas, tapi kok rumahnya serem amat, Mas. Kata orang nggak kejual-jual karena banyak hantunya, Mas. Ada-ada aja. Ini rumah kan belum terurus. Kalau nanti udah kita rapiin, pasti bagus. Masuk aja, ayo. Taruh tasnya sini aja. Ada apa? Mana? Gak ada apa-apa kok. Ah, itu perasaan kalian aja. Udah, mendingan kalian semua tidur di dalam, ya? Tidur di dalam, yuk, biar tidur aja Bapak dalam. nanti tidur di sini aja, Kamu tuh ya? pasti kecapean ini. Ayo, masuk. Jendelanya kebuka sendiri. Apa-apa? Ada apa sih kalian nih? Hah? Ada apa, Is? Ada hantu. Mana? Nggak ada apa-apa. Bapak udah lihat nggak ada apa-apa kok, ya? Mas, udah kita mending pergi dari sini. Kita tidur di musola apa di mana kek? Pokoknya pergi dari sini, Mas. Sekarang ini udah tengah malam, nggak mungkin kita pergi keluar rumah. Tapi rumah ini tuh angker banget, Mas. Udahlah, mendingan kalian tidur lagi biar Bapak jagain di sini, ya? Ayo nak, tidur nak. Alah, rumah tua begini. Assalamualaikum. Ibu. Ini rumah kamu, Is. Rumah tua. Serem begini.
Ya udah, ibu masuk dulu yuk. Mas, ada ibu nih. Ibu, apa kabar Bu? Udah deh, nggak usah salam-salaman. Ibu pikir rumah kamu bagus, nggak taunya rumah apa kayak begini. Mau jelek kayak begini, mau ngomong apa sama tetangga-tetangga, bikin malu aja. Ibu pikir kalian tuh udah kaya raya, banyak duit, kesini mau minta duit, nggak taunya apa, malah miskin kayak begini, nggak punya apa-apa. Pakai kawin lari sama dia, sekarang punya apa kamu? Tambah melarat, tambah susah, tahu nggak? Udah, kamu jangan banyak ngomong ya. Saya pertama ketemu kamu aja, saya udah tahu kamu tuh gak bakal bisa nyenengin anak saya. Malah bikin susah kayak begini. Ibu capek mau istirahat. Mana kamarnya? Di situ, Bu. Ini angka apa, Roy? Ini angka 313. Jadi ketika dia saya rasa ada angka 3 ini mengisyaratkan angka misteri buat dia ya. 3 kali Tiap kali kejadian. nemuin ular. 3 kali menemukan ular. Yang pertama nemuin ular di bawah kasur berturut-turut 2 kali. Yang ketiga, saya kan jualan warung kecil-kecilan. Nemuinnya di makanan itu. Aduh. Yang nemuin itu anak SD yang mau beli. Ditemuin sama dia, dibuang aja. Besar apa kecil gitu? Kecil sih, nggak terlalu besar. Nggak Ularnya terlalu berwarna besar. apa? Coklat kah? Ular hitam, kalau nggak salah itu agak Hitam? agak hitam. Nak, Ibu, kalau kamu jualan begini kapan kayanya? Mau kasih makan apa anak saya? terus harus gimana lagi Bu? Ya cari kerja sana, cari duit yang banyak. Jangan-jangan kamu tuh nggak ada yang mau nerima kerja ya? Pasti kamu malas nih. Nyesel punya menantu kayak kamu. Usahain aja. Kak, beli rotinya. Oh, roti. Iya. Kasih. Tunggu sebentar ya kembalinya. Kemana tuh anak? Mana sih yang manggil dukun? Kok lama banget? Nggak tahu Pak, lagi di jalan Pak, menuju ke sini Pak. Ini anak kesurupan di mana? Tadi dia lari-lari tiba-tiba langsung manjat pohon Pak. Dari mana asalmu? Rumah di ujung jalan. Itu kan rumah Sinan. Rumah si Enang. Itu kan rumah angker. Keluar kamu dari tubuh anak kecil ini. Jangan ganggu anak ini dan warga lainnya. Ada apa ini udah siang kayak gini? Belum ada satupun pembeli di warungku. Apa sebenarnya yang terjadi? Bu. Ibu-ibu pada mau kemana ini? Mau belanja telur ke pasar? Wah, kalau belanja telur ngapain jauh-jauh ke pasar? Mending di warung saya aja, Bu. Ada telur, beras, minyak. Pokoknya komplit di warungku, Bu. Ya, sini aja ya, Bu. Nggak mau nanti abis belanja di warung Mas, saya jadi ketempelan hantu lagi. Hantu? Hantu dari mana, Ibu? Jangan fitnah dong. Nggak ada. Mana nggak ada hantu di rumah saya? Hah? Ayo, Bu. Tuh kan, kenapa istrinya? Is. Jangan kesurupan. Tuh kan bener saya bilang. Ya Bu. Tolong, ular. Is, kamu kenapa, Is? Itu ada ular, Mas. Kenapa bisa ada ular di rumah ini? Makanya kamu kalau pindah ke sini tuh cek dulu dong rumahnya. Kalau ada yang bahaya begini gimana? Cucu, santok gimana? Ibu tenang aja. Biar ularnya aku tangkap ya. Udah saya tangkap ularnya, Bu. Sepi banget nih, udah 1 bulan buka warung. Baru bocah 1 orang kecil aja yang beli. Bang, telurnya 2 kilo, Bang. Iya. Bentar ya. Kuntilanak! Saya rugi nih kalau caranya kayak gini. Hah?
Apa-apaan ini? Permen berantakan gak karuan kayak gini. Akbar! Ara! Sini kalian! Iya, Pak. Akbar, coba lihat ini. Kamu tuh ngambil permen gak karuan seperti ini. Apa-apaan kamu ini? Aku nggak makan permen. Apa sih, Mas? Mas, lagian Akbar itu giginya bolong, nggak mungkin dia makan permen sebanyak ini. Lagian udah aku larang kok dia makan permen. Alah, sudahlah kamu jangan bela anak ini. Lihat buktinya nih. Kamu tuh berani-berani ya marahin cucu saya. Mentang-mentang toko kamu lagi sepi, terus kamu nyalain cucu saya gitu. Enak aja kamu. Ayo, Akbar. Ara, masuk. Tidur sama nenek. Apa yang kamu harapin dia? Hah? Apa? Bang, kopinya bang. Iya, sebentar ya. Ini mas kopinya, silakan diminum ya. Sudah ngasih kopi ke siapa tuh? Iya itu, mana pakai senyum-senyum segala lagi. Padahal kan nggak ada orang. Yuk, kita. Bang, rotinya satu bang. Gendruwo! Ini aku Bu. Aku ada apa, Bu? Rumah kamu ada kuntilanaknya, banyak setan di sini. Makanya ibu bilang jangan tinggal di sini. Dari dulu juga ibu nggak setuju. Gimana sih kamu? Cukup, Bu. Dia kan suami aku, Bu. Udah, pokoknya sekarang kita pulang kampung. Nggak ada yang bisa diharap dari suami kamu. Ayo. Bu. Jangan bu, aku mohon jangan bawa pergi anak istriku bu. Kamu bilang, kalau kamu masih mau kumpul sama anak istri kamu cari uang yang banyak, bisa nggak? Baik bu, aku janji. Aku akan cari uang sebanyak-banyaknya untuk membahagiakan anak dan istriku. Aku janji bu. Kalau kamu nggak pegang janji, lihat aja kamu. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Awalnya, tapi setelah kejadian yang nemuin ular, baru saya percaya. Kalau rumah itu angker. Dari situ jualannya sampai menurun, sampai bangkrut. Kenapa sih lu suntuk amat? Nih makan bakso dulu. Aku baru aja bangkrut. Warungku tutup karena nggak pernah balik modal. Mendingan lu ke orang pintar, minta penglaris. Kayak gua, biar dagangan lu makin laris. Takut yang begituan ujung-ujungnya juga minta tumbal. Kagak pakai tumbal-tumbalan, percaya deh. Palingan lu dikasih petunjuk disuruh ngapain. Boleh juga nih. Apalagi kepepet begini harus cepat-cepat dapat uang. Buat persiapan kelahiran Eis nanti dan buat makan. Biasanya kalau gitu-gituan suka pakai itu apa? Tumbal namanya. Tumbal. Iya, suka pakai tumbal. Saya gak mau kalau gitu. Kata teman saya enggak aja. Cuman paling dikasih petunjuk gimana caranya itu. Guys, mana suami kamu nggak pulang-pulang? Udah malam. Paling masih di jalan, Bu. Jalan apa pergi sama perempuan lain? Di depan anak-anak jangan ngomong kayak gitu ah. Dasar suami kamu tuh nggak inget anak istrinya, bukannya pulang. Ini udah jam berapa? Mas Emang itu kan lagi usaha. Lagian ibu jangan neken-neken dia terus dong, Bu, kasihan. Suami kamu itu mesti ditekan, dipaksa, didorong. Kalau nggak diam aja, nggak ada hasil. Bu, lagian kan dia juga udah lebih dari cukup kok, Bu. Dia kan juga udah biayain anak sekolah. Kita juga udah makan tiap hari, itu lebih dari cukup, Bu. Bar, kenapa? Bentar, ibu jagain Ara di sini ya. Iya. Akbar, ada apa? Kamu kenapa? Ada hantu, Bu. Hantu di mana? Itu, Bu. Katakan kepada manusia itu, dia harus bertapa selama 3 hari 3 malam di puncak gunung.